Contoh soal dan pembahasan materi fisika bab 2 kinematika gerak halaman 45. Mobil X mengalami percepatan 2 meter per sekon kuadrat selama 15 kon dari keadaan diam. Setelah itu, mobil mengalami perlambatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat sampai berhenti. Tentukan jarak total yang ditempuh mobil tersebut. Baik, sebelum kita lanjut, kita harus menganalisa soal ini dulu. Apakah soal ini termasuk peristiwa GLB, gerak lurus beraturan, atau peristiwa GLBB, gerak lurus berubah beraturan? Jika soal ini adalah GLBB, maka kita tentukan juga apakah dia GLBB horizontal atau GLBB vertikal. Bagaimana cara menentukannya? Kita perhatikan kata kuncinya. Di sini ada kata percepatan dan perlambatan. Berarti ini adalah kasus GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Terus apakah horizontal atau vertikal? Kita lihat bendanya. Benda yang mengalami percepatan dan perlambatan ini adalah mobil. Adalah sebuah mobil, di mana kita ketahui bahwa mobil itu dia bergerak translasi atau bergerak lurus secara horizontal. Makanya bisa kita simpulkan bahwa kasus soal ini adalah kasus GLBB horizontal. Maka ingat rumus dari GLBB horizontal, yaitu kecepatan akhir sama dengan kecepatan awal plus minus percepatan dikali dengan waktu. Itu rumus pertama. Rumus kedua, S atau jarak atau perpindahan itu sama dengan kecepatan awal dikali dengan waktu plus minus setengah dari percepatan dikali dengan waktu dipangkat 2-kan. Rumus yang ketiga adalah kecepatan akhir dipangkat 2-kan sama dengan kecepatan awal pangkat 2 plus minus 2 dikali percepatan dikali dengan jarak atau perpindahan. Oke, kita ingat ini rumusnya. Nah, sekarang perhatikan di rumus ini ada plus minus, plus minus, plus minus. Jadi kapan kita pakai plus? Ketika peristiwa yang terjadi adalah percepatan atau bendanya dipercepat. Kapan kita pakai minus? Ketika benda yang kita tinjau itu mengalami perlambatan atau diperlambat. Baik, sekarang kita ilustrasikan soalnya. Ada sebuah mobil, namanya mobil X. Ada sebuah mobil namanya mobil X. Dia mengalami percepatan 2 meter per sekon kuadrat selama 15 kon dari keadaan diam. Jadi mula-mula mobilnya diam, kemudian mobilnya mengalami percepatan, anggaplah arah geraknya yaitu ke kanan dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat selama, maka kita tulis waktunya selama 15 sekon. Oke, karena mobilnya bergerak dengan percepatan selama 15 kon, berarti mobilnya yang mula-mula dari titik ini akan menuju ke titik ini. Kita berilah nama titik ini adalah titik A, ini adalah titik B. Baik, kemudian ada kata-kata mobil itu bergerak dari keadaan diam. Oke, bisa kita tuliskan bahwa kecepatan mobil ketika dia di titik A itu sama dengan 0 karena diam. Oke, jadi V0 sama dengan 0. Atau bisalah kita ganti V0 menjadi VA. Kita ganti menjadi VA. Kecepatan mobil ketika di titik A. Karena dia masih diam, makanya kecepatannya adalah 0. Oke, sekarang ketika mobil sudah sampai di titik B, anggaplah mobilnya sudah di sini. Kita gambarkan dia dengan ini. Ketika mobilnya sudah sampai di titik B, ternyata mobil itu mengalami perlambatan sebesar 5 meter per sekon. Oke, mobilnya setelah di titik B dia mengalami perlambatan, tapi masih bergerak.
perlambatannya itu sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Nah, karena mobilnya masih bergerak, anggaplah mobilnya dari titik B itu mengalami perlambatan sampai mobilnya berada di titik C. Sampai berhenti. Setelah di titik C, mobilnya berhenti. Karena mobilnya berhenti, bisa langsung kita simpulkan bahwa kecepatan mobil ketika di titik C itu adalah 0 karena mobilnya sudah berhenti. Oke, sekarang apa yang ditanyakan? Yang ditanyakan adalah jarak total. Jarak total mobilnya, jarak total yang ditempuh oleh mobil tersebut. Jarak dari titik A ke titik C itu bisa kita tuliskan itu adalah jarak totalnya. Nah, ini yang mau kita cari, jarak totalnya dari titik A ke titik C. Sebelum kita tahu jarak totalnya, kita perlu tahu dulu berapa jarak dari titik A ke titik B. Kemudian cari jarak dari titik B ke titik C. Oke, anggaplah jarak dari titik A ke titik B itu kita simbolkan SAB. Jarak dari titik A ke titik B itu berapa? Jarak dari titik B ke titik C itu berapa? Nah, kemudian kita jumlahkan sehingga kita dapat jarak totalnya. Oke, baik. Kita langsung saja mencari jarak dari titik A ke titik B. Jarak dari titik A ke titik B. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat rumus. Yang mana yang cocok? Adalah rumus yang kedua, jarak S. Kita masukkan rumusnya. V0 kali T plus minus, oke, kita pakai percepatan karena mobilnya dipercepat. Kita pakai plus setengah AT kuadrat. Oke. Nah, sekarang karena V0 itu adalah kecepatan awal, bisa kita ganti menjadi VA karena kecepatan awal di sini adalah VA. Nah, berarti VA-nya sama dengan 0. Waktunya sama dengan 15 setengah, A-nya sama dengan 2, T-nya sama dengan 15 kuadrat. Oke, 0 kali 15 itu 0. Nah, setengah dikali 2 itu ya habis. 15 kuadrat. 15 kali 15 itu 225. Oke, jadi jarak dari titik A ke titik B itu adalah 225 meter. Oke, sekarang kita tinggal cari jarak dari titik B ke titik C. Tapi sebelum kita cari jarak titik B ke titik C, kita harus tahu kecepatannya ketika mobil sudah berada di titik B. Ya, karena sebentar yang menjadi titik awalnya adalah VB lagi. Oke, jadi kita cari dulu VB-nya. VB-nya atau kecepatan akhirnya ketika dari titik A ke titik B itu, ini bisa kita pakai rumus yang pertama. Bisa kita pakai rumus yang pertama, itu V0 kita ganti menjadi VA plus A dikali dengan T. VA-nya adalah 0, A-nya adalah 2, T-nya adalah 15. Berarti kecepatan ketika mobil berada di titik B itu adalah 30 meter per sekon. Nah, sekarang sebelum mencari jarak dari titik B ke titik C, bisa kita cari dulu waktunya. Waktu mobil dari titik B ke titik C sampai berhenti. Oke, berarti waktunya itu berapa? Berapa waktu yang diperlukan mobil dari titik B ke titik C sampai dia berhenti?
bisa kita cari waktunya pakai rumus yang pertama. Bisa kita pakai rumus yang pertama, yaitu VT sama dengan V0 karena kasusnya dari titik B ke titik C itu adalah perlambatan, makanya kita pakai minus A dikali dengan T. Oke, sekarang bisa kita lihat VT-nya. VT-nya adalah kecepatan akhirnya dari titik B ke titik C. Yang bertindak sebagai kecepatan akhir ini kita ganti VT-nya menjadi VC. Dan V0-nya menjadi VB. Oke. VB-nya itu yang sudah kita dapat tadi 30 minus perlambatannya 5 dikali dengan waktunya. Waktu yang mau kita cari. VC-nya itu kan 0 karena mobilnya sudah berhenti. Oke. Yang mau kita cari adalah T-nya, waktunya. Berarti minus 5T ini bisa kita pindah ruaskan menjadi 5T sama dengan 30. Jadi T-nya atau waktunya sama dengan 30 per 5. 30 per 5 yaitu 6. 6 sekon. Oke, di sini T-nya sudah didapat 6 sekon. Sekarang bisa kita cari jarak dari titik B ke titik C. Jarak dari titik B ke titik C itu sama dengan V0 dikali T. Ini rumus yang kedua, V0 dikali T. V0 dikali T, V0-nya kita ganti menjadi VB karena titik awalnya B. VB dikali dengan T minus karena perlambatan setengah AT kuadrat. VB-nya sama dengan 30, waktunya sama dengan 6, setengah A-nya 5, T-nya 6 dikuadratkan. Oke? 30 sekarang 30 dikali 6 6 kali 3 18 180 minus setengah dari 5 2,5 6 kali 6 36. Berarti 180 minus berapa ini? 2,5 kali 2,5 kali 36. Kali 2,5 bisa kita geser komanya menjadi 25 kali 10 pangkat min 1. Oke, 25 kali 10 pangkat min 1. Karena kita geser komanya ke kanan. 5 kali 6 30. 5 kali 3 15. Tambah 3 18. 2 kali 6 12. 2 kali 3 6 7. 0 9 berapa ya? 8 9 10. 0 91 7 dengan 1 8 9 900 kali 10 ini pangkat min 1. Kita coret min 1-nya. Ini kita coret 0-nya 1 berarti 90. Berarti min 90. 180 dikurang 90 sama dengan 90 meter. Oke, jadi sudah kita tahu bahwa SAB-nya adalah 225 meter, SBC-nya sama dengan 90 meter. Terakhir kita jumlahkan S totalnya. S total sama dengan S dari titik A ke titik B ditambah dengan S dari titik B ke titik C. S atau jarak dari titik A ke titik B adalah 225 meter. Kalau jarak dari titik B ke titik C adalah 90 meter. 225 tambah 90 5
315 meter. Oke, 315 meter.